semuanya, selamat datang lagi di RPS, Ruang Para Siswa bareng aku, Naziha Zahra. Seperti di episode sebelumnya, aku gak mungkin kan ngomong sendirian di RPS. Aku akan ngajak teman aku yang pastinya gak kalah asik dan kalah seru. Dia ini seorang sutradara, tapi dia juga students. Gimana tuh? Kita langsung aja ajak ngobrol kali ya. Halo Kak. Halo. Boleh dong perkenalkan diri ke teman-teman. Boleh. Halo semua, kenalin nama aku Zakia Arifin, aku dari kelas 12 Broadcasting 1. Tuh, namanya Kak Zakia ya Kak. Nah Kak Zakia ini udah kelas 12, jadi pastinya udah sangat amat punya pengalaman yang banyak. Apalagi aku dengar-dengar kakak tuh seorang sutradara ya Kak. Iya. Iya, seorang sutradara guys. Jadi keren banget sih menurut aku. Soalnya sutradara tuh jantungnya sebuah program nggak sih Kak? Iya kan. Jadi kayak kalau sutradaranya keren pasti insya Allah programnya juga keren. Nah kan kakak udah kelas 12 nih. Berarti udah ngerasain PKL, udah belajar banyak banget lah ya dibanding aku dan dibanding teman-teman yang lain. Sama aja lah. Merendah guys. Nah ini dong Kak, ceritain ke para students pengalaman kakak selama sekolah di SMK yang nggak bisa dilupain. Kalau selama sekolah yang paling berkesan itu paling pas PKL, karena di situ tuh kita bener-bener dapat pengalaman yang belum tentu kita dapetin di sekolah. Iya, jadi bener. Ilmunya lebih banyak di PKL gitu. Terus PKL ini juga nggak sih Kak, nggak Apa? sama teman-teman gitu, jadi Iya. bener-bener berusaha sendiri. Kakak waktu itu berberapa tuh waktu PKL? Aku berenam, tapi Gimana? di TVRI. Oh, tuh keren banget nih ya. Kalau kalian mau tahu, TVRI adalah salah satu PKL yang kayaknya tuh semua orang damba-dambakan buat PKL di sana deh Kak. Iya, Keren banget. Sama siapa aja tuh? Waktu itu aku berenam sama temen aku yang lain, yaitu Melani, Priska, Abde, Reja, terus aku, udah. Oh, keren banget guys. Sama sumpah. Amira. Oh ya, oke. Berarti kalau PKL itu kan aku belum PKL nih Kak. Jadi mau nanya-nanya dulu seputar PKL. Boleh. PKL tuh kakak dikasih ini berarti kayak tugasnya beda-beda atau gimana? Kalau di tempat PKL aku, jadi tuh tiap harinya itu ada jadwalnya. Oh. Jadi misalnya ada yang di ruang berita, ada yang di MCR-nya. Jadi itu udah terjadwal semuanya. Nah, itu tuh ada gilirannya. Kalau misalnya hari Senin, misal aku kebagian megang audio ya, aku pegang audio. Jadi iya. semuanya tuh bener-bener Ngerasain lah ya. ngerasain, Iya, ya jadi bener. gantian. Kita ngoperasiin semua gitu. Berarti kan kalau TVRI itu lebih ke berita. Enggak, aku Apa di gimana? divisi teknik. Oh. Jadi ya di MCR gitu-gitunya. Keren banget jujur. Iya. Tapi emang dari dulu kakak lebih kayak, kan kita tuh broadcast itu ada yang berita sama ada yang film. Kakak lebih kemana tuh? Ke berita kah? Kalau aku sih dari awal sebenarnya berita, karena tertarik jadi presenter gitu. Oh, sama guys. Iya. Sama. Seneng banget kan pasti waktu dapet TVRI. Seneng aku yakin. banget bener-bener pas interview PKL kan belum diumumin tuh. Nah tapi aku udah dapat bocoran kan, kayak Kalau akan mendapatkan TVRI. tapi kayak disuruh dikip dulu. Terus aku nunggu sampai akhirnya waktu tiba PKL, ternyata bener di TVRI. Jadi Itu gimana sih Kak? Jadi ada apa sih namanya tuh, wawancara ya? Iya, interview. Wawancara, terus kayak ngasih tahu gitu nggak ke gurunya, kayak pas saya lebih mau ke sini nih gitu-gitu atau Enggak gimana? sih, itu lebih ke gurunya nanti yang nanyain kita, kayak kemampuan kita tuh dites dulu sampai mana gitu. Nanti dari kemampuan itu guru kita pasti tahu kan kita bakal ditempatin kemana-kemananya gitu. Oh, kayak gitu. Berarti tesnya tuh sendiri-sendiri. Ya, Teman-temannya juga sendiri-sendiri. nggak dikasih tahu, maksudnya nggak kayak sekelompok nanti di TVRI Enggak. kita ya gitu, enggak kan? Bebas gitu milih Nggak siapa. sama sekali. Jadi kayak kalau yang dari sekarang nih suka pada circle-circlean, Iya, aduh. itu tuh nggak bisa Nggak banget. bisa. Iya. Takutnya nanti kalau dipisahin dari circle-nya dia malah jadi Kayak maksudnya, pendiam iya, gitu kan. harusnya Iya. dia yang aktif jadinya karena ditarik dari circle-nya Iya, makanya diem itu. gitu ya Kak. Tuh guys, temenan sama siapa aja nggak sih? Iya. Takutnya Takutnya ya itu dia tadi misah, mendiam. karena di tempat Iya. PKL pun nanti bakal misah, punya Iya, benar-benar. temen lagi dari divisi lain atau dari kru lain gitu. Pasti ya harus bersosialisasi lah. Iya, belajar bersosialisasi itu penting guys. Nah, waktu kakak PKL itu cuman dari sekolah ini atau ada gabungan? Oh, dari sekolah lain juga ada dari 2 sekolah lain. Oh, berarti gabung juga main itu ya? Gabung, jadi ya bener-bener harus bisa bersosialisasi Iya, gitu, dengan baik. nggak bisa Iya, sendiri-sendiri benar-benar. kerja. Takutnya jadi kan ini kerja tim juga ya Kak, Iya, kalau betul. misalnya merenung sendiri ntar Nggak ketinggalan bisa. berita guys. Iya. Nah,
ini yang tadi kita dengar kakak cerita tentang kakak PKL di teknik. Sedangkan tadi di awal aku ngomong kalau kakak sutradara. Kayak rada jauh nih ya dari teknik ke sutradara. Nah, aku mau nanya, karya apa yang udah pernah kakak pegang lah selama Kalau ini? selama di sekolah Ya. lumayan banyak sih. Pernah bikin feature, terus ILM, terus Iklan layanan masyarakat itu ya? iya, ILM, habis itu short movie, terus terakhir tuh bikin video klip. Terus sekarang lagi berjalan, aku lagi bikin dokumenter. Yang kakak pegang menjadi sutradara itu yang mana tuh? Project yang Video mana? klip. Oh, video klip. Itu video klipnya ceritanya tentang apa, Kak? Jadi video klip ini berjudul Hayalan. Kalau yang di aku bikin, Ya. video klip di aku bikin itu ceritanya ada sepasang kekasih. Mm. Jadi tuh si ceweknya ini ditinggalin nikah sama cowoknya. Oh, sakit. Oh, ini lagu Patah Hati. Yes, Oh, lagu ditinggal Patah nikah. Hati, lagu Patah Hati. Mm-mm. Ditinggal nikah, terus ceweknya gimana tuh? Jadi tuh si ceweknya Galau. kayak dikasih harapan gitu sama cowoknya buat Oh. nungguin terus. Oh, Ternyata jahat. ternyata si cowoknya malah nikah. Jahat tuh. Kalian penasaran sama project yang tadi Kak Saskia sebutin? Kalian bisa nonton di YouTube-nya kita Broadcasting SMKN Negeri 2 Cibinong. Dengan judulnya apakah Hayalan ya Kak? Hayalan. Hayalan. Nanti cari aja yang apa tuh? Apa yang menciri khaskan ini video yang punya Kakak? Hayalan aku itu diproduksi oleh Pop and Pix Production. Oh, tuh guys. Boleh dicari di YouTube-nya SMKN 2 Cibinong. Kita broadcast SMKN 2 Cibinong. Tuh sangat amat apa ya, multi talent Kakak ini ya, sangat. Alhamdulillah. Kayak abis ini mungkin pada ngefans kayak Kakak. Suka dia sama Kak Zaki, multi talent banget gitu. Tolong ramein komennya sama kayak gitu. Nah, ngapain aja Kak selama syuting? Berarti Kakak udah punya pengalaman yang sangat amat banyak menurut aku. Terus ini juga jadi sutradara, seperti yang tadi kita udah bilang, sutradara adalah jantung dari sebuah program. Nah, Kakak ngapain aja selama produksi Hayalan ini? Ya kalau selama produksi kan namanya juga sutradara pasti kan harus memimpin jalannya sebuah produksi itu kan, bukan cuma produksi aja. Dari praproduksi itu tuh bener-bener harus dimatengin, karena aku praproduksi bener-bener kayak sama produsernya itu tuh kalau nggak salah nyiapin sekitar 1 minggu, bener-bener nyiapin semuanya untuk pra, karena aku sampai bilang kayak kalau pranya nggak mateng nggak usah syuting. Iya, Karena kayak kalau pranya aja udah mateng, kadang di produksinya itu suka berubah lagi. Iya. Makanya aku harus nyiapin plan A sampai Z, karena kan kalau di lokasi biasanya suka berubah gitu kan. Terus juga aku harus nentuin kalau misalnya ada yang berubah nih, aku udah harus ambil keputusan apa segala macem gitu. Soalnya tanggung jawabnya ada di Kakak ya, jadi betul. yang lain ngikutin dong Iya, pasti. Nah, berapa lama tuh Kak dari jeda pra sampai akhirnya udah nih selesai kita upload? Berapa lama? Kalau itu kalau nggak salah sekitar 1 bulan ya, pranya seminggu, produksinya sekitar seminggu atau 2 mingguan, terus editing seminggu juga. Produksi di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Banyak di banyak lokasi. Di outdoor, indoor kah? Ada yang di outdoor, ada yang di indoor. Kalau yang di outdoor waktu itu aku sempat syuting di kafe, terus di taman, ya habis itu di ini Pakansari. Oh iya, oke. Dan itu kayak ngurus izinnya susah Iya, banget. aku baru mau nanya banget. Soalnya biasa yang karena Paling mungkin susah. kita anak sekolah juga ya. Jadi yang susah tuh izin-izinnya, izin dari pihak tempat syutingnya, pihak sekolahnya, izin-izin tuh aduh kayaknya Susah banget. Kakak juga kan pasti yang ngurusin, apa bukan yang lain? Aku sama produsernya, aku nemenin produsernya. Pasti sangat amat pusing Pusing memikirkan Uang apa segala Iya. macam. Iya, kadang-kadang kok udah dihitung di sepra aman, tiba-tiba Iya. waktu produksi kok beda lagi Iya, bener. gitu ya, atau enggak mungkin di tempatnya ada yang sinis-sinis ya, biasa kayak gitu tuh kalau Kadang syuting. karena biasanya kalau misalnya dia tahu kita pelajar, kadang suka dipatokin harga yang Oh, iya. lumayan. Waktu itu aku sempat dipatok 1,5 juta. Cuman buat bayar tempat. Iya, kafe. Wow. Jadi kayak Wow. kayaknya aku sama produsernya mikir-mikir lagi untuk Mundur itu. akhirnya. Iya, tapi tetap pakai kafe lain. Kadang-kadang tuh orangnya tuh kayak ya udah nggak apa-apa gitu, cuman waktu udah sampai tuh beneran nggak mau ngasih apa-apa gitu. Bener banget. Aku Ya kan digituin. kadang-kadang digituin. Aku digituin. Jadi Ya udah. seperti yang tadi kakak udah cerita, susah guys jadi sutradara guys, keren banget Susah, kakak. susah. Nah, karena menjadi sutradara susah, menurut kakak dari pengalaman kakak apa sih yang harus dikuasai untuk menjadi seorang sutradara gitu? Apa ya, intinya sih harus bisa memimpin. Kalau aku kan waktu itu kru aku 18. Jadi aku harus bisa mengepalai 18 Kayak Gen Halilintar ya jatuhnya ya, kayak si Umi Bener, nih. bener. Umi guys. Iya, kayak semuanya kan harus aku yang kontrol. Iya. Dari praproduksi sampai pasca editing segala macam itu kan harus aku semua gitu. Dan harus tegas juga.
Karena kadang ada beberapa kru yang gitu. Ya karena temen ya udahlah Iya. si Kak Saskia ini nggak Jadi apa-apa harus kali. harus ditegasin gitu, nggak Iya, bisa benar. menye-menye. Mau Iya, sama temen, mau sama siapa, kalau udah kerja ya kerja. Betul, itu dia harus digarisbawahi. Kalau udah kerja ya kerja, lu siapa ya bodo amat. Yang penting kerjanya lancar nggak sih, jadinya tuh nggak mikirin yang lain-lain. Terus kendala nih Kak waktu syuting ya tadi yang kan, karena tadi kendalanya berarti tempat perizinan gitu Iya gitu. benar, itu Terus termasuk kendala. Temen-temennya pada aku juga soalnya ngerasain tuh Ya, kadang-kadang ngerasain kan. yang satu semangat banget, yang satu enggak, atau enggak kebalikannya yang biasanya semangat kok jadi enggak nih. Di setiap produksi pasti ada aja kan kayak gitu. Kendalanya Kalau apa? kendala selain itu mungkin di cuaca. Cuaca. Waktu itu aku sampai sempet ngundur syuting sehari. Jadi tuh syuting aku sebenarnya target dalam seminggu itu cuma tiga kali syuting, Take, 3 hari, iya. Tapi karena hujan jadinya 4 hari karena diundur sehari. Padahal kita udah sampai lokasi, udah make up segala macam, udah ngeset alat. Terus tiba-tiba Sedih hujan. banget, Terus parah. tadinya aku mikir itu buat kayak ya udah tungguin aja dulu hujannya Iya, sampai reda. sampai Cuman reda. dilihat-lihat lokasinya nanti bakalan takutnya nggak continuity, takutnya kan jalanannya basah, Becek, harus dipikirin kan itu segala Atau enggak macam. kabel-kabel Iya. kesetrum. Aku juga nggak mau kayak membahayakan kru Iya, dan iya, bener. alat segala macam, jadi aku putusin buat ya udah besok Diundur lagi aja. aja. Jadi hujan, Hujan. jadinya harus Diundur. mundur gitu ya. Mau nggak mau. Terus berarti kalau Hayalan ini 18 kru itu sudah termasuk talent atau di luar? Di luar Luar jadi 18 itu cuma kru. No, 18 kru. Dan kalau talent kakak ikut ngaturin gitu nggak? Dari casting sih iya. Casting, ada castingnya. Casting dulu, pasti casting dulu karena kan kayak si produsernya nih maunya kayak gimana, yang berhijab kah atau enggak, yang mukanya agak dewasa kah atau enggak, itu kan harus terus kayak kita tes dulu, takutnya nggak srek atau gimana gitu. Jadi aku tetap nemenin juga kok. Castingnya gimana kak kalau boleh tahu? Soalnya aku nggak pernah ikut casting, Oh, jadi iya. aku nggak tahu. Kalau aku waktu itu ngadain castingnya online karena bentrok kan, jadi tuh takutnya waktunya nggak keburu, jadi aku adain castingnya online dan lumayan banyak juga yang pengen ikut, cuman kayak pas dilihat-lihat, pas diseleksi lagi, Sesuai kriteria ya. ya Tuh. harus sesuai kriteria. Waktu itu nyari cewek cowok berarti kan yang Iya, cewek dan suami istri cowok. itu. Gimana? Sulit gak? Cukup menyita waktu gak sih buat casting-casting kayak gitu? Kayak Lumayan sehari, dua hari 3 harian ada kayaknya 2 hari 3 hari di luar syuting berarti kan? di luar syuting. Itu buat nentuin kayak siapa nih talentnya gitu. Ya, apalagi nanti talentnya harus bener-bener harus nyari yang klek gitu kan? Iya, harus nyari yang karena kan ini berperannya udah menikah kan, jadi iya, harus cari iya. yang agak dewasa. Terus sakit hati lagi, jadi Harus bisa nangis iya, apa segala macam. orangnya harus bisa mendalami banget tuh Iya. gimana perasaan sakit hati dan perasaan mau ninggalin. Ditinggalkan, iya. Yang ninggalin juga nih harus punya perasaan-perasaan jahat gitu. Terus Bener banget. apalagi kak? Mungkin ada di apa sih itu namanya, pengalaman yang nggak bisa kakak lupain selama syuting Hayalan ini? Apa ya? Ya paling itu sih pas hujan-hujan itu. Hujan. Karena kayak kita juga udah makan, udah nyiapin makanan apa segala Oh. macam. Udah tinggal tag ya. Udah tinggal tag doang, tapi kayak sebel, cuman kayak ya udah gitu, mau diapain lagi. Tapi akhirnya hari berikutnya tetap syuting di tempat itu lagi dan aman kan? Alhamdulillah aman. Oke, aman teman-teman. Terus apalagi? Mungkin ada kendala lain selain tempat, izin? Kalau itu paling di alat, nyeting alat itu karena lumayan lama, karena waktu di hari terakhir syuting pun aku syuting nggak sama DOP, jadi aku syuting ya bener-bener kayak tanpa arahan dari Iya, si iya. DOP itu, bener-bener sama kameramen aja. Terus itu kan kayak kalau kalian nonton video Hayalan itu tuh aku ngambilnya tracking pakai motor, jadi aku ada yang bawa motor. Aku pernah kayak Iya. gitu dan kayaknya susah deh. Itu susah, lumayan takut jatuh juga kan. Walaupun teman-teman kita yang melakukan, cuman aku liatnya udah gemeteran. Iya. Apalagi bawa kamera, Itu- madep belakang pasti kan. Iya, susahnya di situ. Apalagi ini udah hari terakhir, jadi harus disamain gak sih kak sama yang awal-awal itu Terus kameranya? aku juga ngambilnya malam kan, kayak harus dipikirin supaya nggak noise Lighting. apa segala macam, ya aku pakai lighting, dan itu lightingnya aku cuma pakai headlamp satu. Tapi tetap sebagus itu. Makanya kalau kalian penasaran nonton Nonton, di makanya jangan YouTube-nya lupa kita nonton. broadcasting. Nah terus tadi kan video klip berarti ya kak? Betul. Video klip itu lagunya bikin sendiri, produksi sendiri atau Oh enggak, dikasih? lagunya ini tuh dapat dari guru aku, dari ciptaan Avel Hirose.
Jadi aku nggak bikin lagu sendiri, aku cuma ngegarap video klipnya aja. Dari dikasih lagu terus kakak bikin konsep gitu-gitu, berarti udah 1 bulan itu atau di luar lagi? Enggak, itu tuh jadi kita dadakan aja dikasih, terus disuruh garap, aku sutradaranya, terus ya udah kan sama penulis aku suruh bikin gimana nih naskahnya. Itu di dalam praproduksi kan, terus kayak aku bedah dulu naskahnya gimana, maunya digimanain, sama penulis sama produser, pokoknya triangle system itu kita rapat, akhirnya ditentuin ceritanya yang kayak gitu. Kayak triangle system harus bener-bener bestie kayaknya. Kalau kata Patri harus nongkrong bareng, sering-sering Yes, nongkrong ngopi bareng. Betul, kalau enggak ntar miss kadang-kadang tuh yang Bener. bikin bete tuh itu tuh Miskomunikasi, kadang si sutradaranya mau kayak gini tapi penulisnya Iya. mau kayak gini, Atau sedangkan enggak- produsernya mau kayak gini. Iya, atau enggak saling gitu. nggak ngerti nih. Iya benar. Lu kemarin ngomong kayak gini, maksud gue nggak gitu. Wah, Iya. itu Itu udah kacau banget. Iya, udah satu nggak mood pasti semuanya nggak mood, apalagi tiga itu kan pawangnya. Kalau tiganya udah nggak mood, wah Iya. udah nggak jadi syuting, udah mendingan nggak Jadi emang syuting. kita harus kontrol mood semua kru sih. Iya benar. Iya, karena kayak kalau satu nggak mood biasanya Iya, nyebar. Nyebar susah jadinya. Jadi jadinya syutingnya nggak apa sih itu namanya, maksimal. Nah, kakak kan sutradara nih. Aku mau nanya, sutradara berarti lebih ke film, video klip gitu-gitu kan. Kalau berita enggak ya? Enggak sih. Nah, film kesukaan kakak Film kesukaan yang kalau apa dilihat ya? tuh kayak coba gue bisa ya ngegarap film kayak gini nih, kerennya. Apa ya? Apa tuh kira-kira? Kayaknya Dari sih Indonesia kah? Luar negeri kah? kayaknya sih lebih ke film horor, karena kan selama ini kalau bikin project nggak pernah yang Horor, horor gitu, nggak pernah sama sekali kan. Paling kayak percintaan atau nggak talk show atau drama nggak, ya. Atau nggak teman-teman, Iya. masalah temen gitu gak sih? Karena kan kalau horor tuh jarang. mungkin dari makeupnya aja harus udah main Iya. banget kan, terus lighting, terus malam gitu-gitu. Aku kayak pengen coba bikin horor, tapi kayak mungkin next. Film apa tuh yang kayak kakak wah gila nih? Pengabdi Setan sih, luar Pengabdi biasa. Setan 1, 2 Semuanya. semua. Ini gak sih sutradara Pak Joko Anwar Iya. kalau nggak salah. Emang dia keren banget, terus kayak apa ya? Bener-bener ekstra gitu Iya. kalau syuting tuh. Kalau di horor emang dia kayak jagonya deh. Iya sih kayaknya, dan kelihatan gitu loh, maksudnya dari penjualan filmnya juga laku banget, Bener. produksinya juga keren-keren banget. Nah kan tadi kakak bilang kalau kakak mau apa sih itu namanya, mau mencoba film horor, maksudnya bikin film horor. Nah deket-deket ini lagi ada project film horor kah atau ada project Kebetulan yang lain? banget aku lagi bikin dokumenter tapi horor. Oh Tapi iya? aku bukan sutradara, Jadi apa tuh? kameramen. Tuh. Aku mau mencoba hal baru Multi lagi. talent sangat amat, bukan? Teknik bisa, kamera bisa, sutradara bisa, Alhamdulillah, iya. dan itu hal yang sangat berbeda lah menurut aku. Iya. Terus kakak juga bilang mau jadi presenter. Itu beda lagi tuh, Iya. dari teknik ke kamera ke presenter. Mau mencoba semuanya aja lah, Iya. karena masih muda. Betul. Harus dimaksimalin. Tuh guys, masih muda harus dimaksimalin, mencoba hal-hal baru. Ya Iya. kak. Gimana tuh dokumenternya tentang apa? Horor? Aku ngambil bangunan apa namanya, kolam renang yang udah terbengkalai. Berarti coming soon ya ini ya? Yes, coming soon. Tuh nanti ditunggu aja, mungkin bakal up juga di YouTube-nya SMK. Kita broadcast SMK Negeri Pantauin 2 aja Cibinong. terus Instagramnya. Makanya jangan lupa subscribe dan follow IG Betul. dari SMK SMKN Negeri 2 Cibinong. Cibinong. Iya. Nah, terus di konsepnya tuh jadi dokumenter horor. Terus gimana, kayak kalau di YouTube tuh kayak apa? Kayak jurnalisa kah atau kayak Ya kita lebih ke menceritakan gimana bangunan ini bisa terbengkalai gitu-gitu. Terus kayak kalau dari pengambilannya sih, aku kemarin bener-bener aku ngambil siang, tapi masuk ke dalam ruangannya itu Gelap. gelap, ya kayak malam. serem banget? Terus aku kayak ngambil bareng teman-teman gitu kan. Seru sih, pengalaman baru karena jadi kameramen. Sebelum-sebelumnya kan belum pernah jadi Belum pernah kameramen. jadi kameramen. Pasti tremor dikit gak sih horor, soalnya Iya. tuh aku udah ngebayangin aja Tremor. udah mengerikan. Pasti banget. Jadi nyeritain kenapa dia terbengkalai, terus dia dulunya tempat apa gitu. Terus kayak pernah ada kejadian-kejadian apa yang mistis gitu, itu bakal diceritain nanti. Berarti kalau kayak gitu ini dulu kan riset Ya harus tempat gitu. pasti harus Biasanya risetnya apa gimana sih Kak? Misalnya kayak tempat itu risetnya entah ke pegawai yang di situnya atau dari kebetulan Google? di sana Google? itu iya dari Google juga bisa. dari Google juga? Dari Google juga bisa, dari YouTube, dari platform-platform lain juga bisa. Cuman kalau ngeriset itu lebih baik ke lokasinya langsung kan. Jadi kalau nggak salah itu triangle system aku ke lokasi langsung untuk meriset itu. Jadi di situ ada penjaganya, jadi bisa ditanya. Izin lancar. Itu Tugas Tugas, tiga itu iya. ya, 3 manusia pemberani.
keren banget sumpah. Tapi emang kayaknya belum jarang ya kalau horor-horor gitu. Iya makanya. Kemarin aku juga bikin horor Apa tuh? tapi baru cerita. Aku juga mau coba sih Iya, keluar-keluar gitu. Iya. Sejujurnya sangat amat menantang. Iya ya. benar-benar. Nah, Pengalaman. super dari tadi tuh kakaknya sangat amat mempunyai banyak pengalaman dan kakaknya mau nambah pengalaman lagi. Betul. Jadi yang buat yang nonton mendingan kayak kakaknya gitu. Maksudnya cari Nambah pengalaman yang pengalaman banyak aja, iya. mumpung masih muda kan. Terus belum ada kekangan dari siapapun. Jadi Betul. mendingan Nikmati udah saja ada dulu. kekangannya. Enggak Oh, dong. nggak ada. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang berarti ini project-project sekolah kan, Kak? Betul. Mau nanya guru favorit, guru BC favorit. Guru BC favorit tentu Iya. saja Pak Triana Nurlati. Waduh, sang kaprok tercinta. Betul. Kenapa tuh? Ada alasannya apa tidak? Karena ya suka aja, maksudnya kayak tegas juga, terus kadang ada waktunya buat bercanda ya bercanda gitu, jadi kayak asik, seru. Dan Patri juga multi talent ya kan? Betul Bisa banget, ini, bisa itu. musik apa segala macem Iya. dia sikat semua. Iya, kakak udah diajarin sama Patri dari kelas berapa? Dari 10? Kelas 10 apa kelas 11 ya, aku lupa deh. Kelas 11 deh kayaknya, 11 Dan- awal. Dan Patri ngajarnya ganti-ganti ya. Jadi itu dia tadi multi talent sangat amat. Bener. Nah tadi kan film favorit berarti si siapa sih namanya, Pengabdi Setan. Siapa sih namanya? Pengabdi Setan. Kalau aktor dan artisnya ada nggak? Siapa ya? Paling yang ganteng-ganteng. Itu sudah pasti, Itu pasti ya nggak kan? sih? Siapa tuh? Wanita paling Iqbal Iqbal. Ramadan. Aku udah 2 podcast Jeffrey nanyain. Nicole. Nanyain Pasti sama Iqbal Ramadan. Apa Iya. ada apa dengan Iqbal Ramadan? Kalau yang cewek deh Pesonanya. Kalau yang cewek siapa siapa tuh? ya? Belum, Apa Kayak sudah terlalu terpanah dengan Betul. Iqbal Ramadan dan Kayaknya udah Jeffrey Nicole? Iqbal aja gitu. Papi Culo ya, Papi Iya. Culo. Karena si Iqbal juga sama multi talentnya juga nggak sih, bisa Bener. ini bisa itu dan ekstra juga dalam kalau apa namanya tuh menjalankan Ran. peran. Aku pernah tahu tuh yang dia loncat dari gedung apa nggak pakai pengaman apa-apa, itu keren Keren banget. ekspres juga. Nah karena kakak adalah seorang kakak kelas yang Waduh. sangat amat mempunyai pengalaman yang banyak, Waduh. makanya kita undang di sini karena multi talent dan berbakat ya. Kalau enggak diundang. Enggak, bercanda. Pesannya nih buat adik-adik kelasnya. Buat Ya, aku. pesan buat adik kelas, karena masih muda, banyak-banyak cari pengalaman, jangan main di zona aman aja. Misal Betul. kameramen maunya di kamera Itu gitu terus. aja. Kalau aku selama kelas 12 ini udah bener-bener nyoba, kurang lebih kayaknya semuanya udah pernah aku coba deh. Iya, jadi aku Keren. pesannya paling buat adik-adik kelas, ya jangan mau main di zona nyaman aja, sekali-kali keluar dari zona nyaman gitu. Dan kalau mau nanya-nanya ke kakak kelasnya juga nggak apa-apa nggak sih, Kak? Nggak apa-apa Saling banget, belajar kita bareng. juga seneng kalau Iya, malah ditanya-tanya. jadi kayak ih gue keren ya Iya. aja. Kayak, Ditanyain gitu. Keren banget nih kayaknya seneng ditanyain. kok, seneng. Kak ajarin ini dong gitu. Boleh nanti ditanya ke Boleh, Kak boleh. Zakia. Nah itu dia mungkin tadi sepatah dua patah dari Kak Panjang Zakia. ya. Iya. Kayak nggak sepatah dan nggak dua patah. Iya bener. Tapi sangat amat apa ya, memotivasi sih menurut aku. Dari tadi aja Alhamdulillah. seperti yang kalian udah lihat, aku dari tadi iya gitu, soalnya relate sama yang dibilang kakaknya. Dan apa ya emang iya kita harus Bener. keluar dari zona nyaman, harus nyoba ini itu mumpung masih muda. Jadi ya coba keluar dari zona nyaman, tapi susah sih Kak. Sebenarnya susah tapi harus dipaksakan dari sekarang. Daripada nyesel Daripada ya. nyesel Daripada nanti nyesel, mendingan- kenapa dulu gua pas muda nggak Iya. nyobain ini, nggak nyobain itu gitu. Udah Iya, terlambat semua kan? Iya. Mendingan sekarang. Ya kayaknya aku bakal abis ini bakal ngobrol lagi ya sama Kak Zakia, kayak nanya, Kak tolongin aku soalnya aku masih apa ya, masih nggak bisa keluar dari zona nyaman, masih takut untuk mencoba sesuatu. Nah gimana, seru banget kan obrolan kita dari tadi tuh, udah ngobrol dari pengalamannya, dari PKL, dari Betul. film-film yang atau film-film sama proyek-proyek yang udah pernah Kak Zaskia pegang ya tadi. Udah banyak juga alat-alat dan pokoknya semua deh Kak Saskia tuh sangat amat multi talent. Alhamdulillah. Zakia sangat amat multi talent gitu. Nah, udah berapa menit kita ngobrol berdua nih, kayak udah lama. Mungkin kalau kalian mau kita ngobrol lagi, boleh minta di kolom komentar buat kita muncul lagi mungkin di episode berikutnya. Jadi aku Naziha Zahra dan Aku Zakia Arifin. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dah student. Bye bye.